Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua teman-teman sedulur-sedulur. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan di situ selalu berjalan apa yang menjadi titah lampah yang di sini kami masih selalu nyimak di tema tentang Bocah Angon, Ratu Adil, terus Satrio Piningit, Putra Batara Indra, yang di sini masih di konsep perjalanan Nusantara. Meskipun kami hanya dongeng atau seperti apa, masih saat ini masih suruh menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ini hanya sebagai tukar kawruh, kita saling sharing atau gundu-gundu rasa. Jadi apa yang menjadi sebuah cerita kami jangan dianggap yang paling benar. Inti sarinya saja yang diambil. Yang sekiranya tidak bermanfaat dibuang, tidak usah diambil, dibuang nang segoro, dilarung. Yang penting semua selalu pada sehat, insya Allah. Ini menjawab, ya, ini sebenarnya episode ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan sedulur yang di situ ada di komen, di komen waktu itu, karena saya nggak bisa menjawab seperti apa ngetik ya, jadi saya membuat video ya tentang arti lebak Cawani. Kalau kita melihat lebak itu kan seperti danau purba, lebak itu seperti lebak itu ya kayak kayak cawan ya, lebak itu. Jadi kalau kita bicara arti lebak Cawani itu luas, tidak bisa tidak bisa diungkapkan dengan satu hal. Juga dengan perjalanan tentang Bocah Angon, Satrio Piningit, atau di situ Ratu Adil itu juga luas sekali. Ya kalau pada hakikatnya kita ingin berjemput Ratu Adil, itu ya kita bisa untuk mengadili diri kita sendiri. Eling lan waspada buat diri kita sendiri. Kita berjalan makom selalu hati-hati, karena urusan saat ini tentang Ratu Adil, dan bagaimanapun kalau ada Ratu Adil yang di situ hanya dibicarakan tentang harta saja, sampai saat nanti ya seperti itu terus. Ya, karena itu orang-orang pada murka. Memang semuanya itu keputusan ini itu Ratu Adil, semuanya itu juga saya yakin sekali yang mempunyai titah yang saat ini masih terpingit itu semuanya kuasa Gusti Allah. Dengan berbagai yang tidak pantas, memang tidak glamor, opo anane, memang semua ini titipan. Di alam bumi ini kita titipan. Ya, bukan berjalan seperti uka-uka kita ini itu. Semata-mata hanya harta yang ingin diambil. Karena pengabdian alam semesta ini. Ini semesta ini saat ini sudah mulai membukakan pintu gerbang-gerbangnya, ya. Dan nanti pun juga yang di situ Bocah Angon atau yang mempunyai laku perjalanan juga pasti akan ditempatkan, ya. Karena perjalanannya juga sangat panjang, perih letih dari segi apapun itu sangat luar biasa, dan itu pun juga perempuan kan ada di situ. Bocah Angon membuka lahan baru di Lebak Cawani bersama pemuda berjanggut. Nah, kalau kita bicara pemuda berjanggut apapun itu, kalau yang janggutan itu kan banyak. Pemuda berjanggut juga di situ, Nabi Khidir juga berjanggut panjang ya, segini. Kalau Nabi Khidir itu janggutnya segini nih, Mbah Khidir gitu. Jadi Lebak Cawani itu ditujukan kepada yang mempunyai perjalanan intinya. Jadi lebak itu suatu tempat, Cawani itu wanita. Jadi itu tempat yang resik, yang suci ya, perjalanan suci, tempat yang resik, yang suci. Ya, kalau dalam perjalanan di situ Kayugung semua itu jejeg seperti Raden Werkudara sampai bertemunya Banyu Perwitosari, adalah banyu keabadian, Banyu Perwitosari.
Bukan, kita hidup ini bukan untuk mencari ilmu, tapi mencari jati diri, apa yang menjadi perjalanan kita. Kalau kita bicara ilmu, iblis pun lebih pintar. Iblis punya ilmu, jadi kita nggak usah mencari ilmu. Ya. Mencari apa? Kawruh. Mencari kita tuh ngerti, seperti itu. Kalau kita mencari ilmu kayak iblis, ilmu golek harta amanah rampung-rampung, itu iblis, itu ilmu, tapi nggak cair-cair. Sampai sekarang mana harta amanah, mana tak lihat. Yang pada ngaku ratu adil dan lain-lain itu, mana harta amanahnya? Udah cair belum? Ya kan? Dan itu perjalanan yang sejati. Bocah Angon Lebak Cawane itu nggak pernah mempunyai di situ jaringan atau perkumpulan pengikut pada iuran banyak sekali itu sampai habis banyak, dan bagaimanapun sampai saat ini nggak cair-cair. Ya kan, nggak cair-cair. Karena yang ketitah yang jati itu perjalanan, ya wajar lah. Yang namanya finansial buat ini itu juga buat sama orang-orang yang tertentu yang memang dipilih sama semesta untuk berjalan. Itu pun juga nggak sampai habis sampai miliaran atau seperti ini, enggak. Ya, ibaratnya 400 juta pun ya nggak habis kayaknya, seperti itu. Ya karena apa? Itu karena buat semua itu udah udah dikonsep. Memang cara Allah, cara semesta melindungi perjalanan yang sejati itu seperti itu. Ya kalau mungkin buat ini, buat jalan, buat seperti apa, buat bensin dan lain-lain itu wajar. Buat beli ini itu juga nggak sampai habis yang ibaratnya sampai yang banyak luar biasa, itu tidak. Karena banyak sekali manusia di sini yang pada punya perjalanan itu banyak, yang pada buat biaya ini itu sampai habis. Waduh, luar biasa itu banyak. Makanya hati-hati. Itu Lebak Cawane. Jadi nanti kuncinya itu ya yang dikuncinya ya di Lebak Cawane, di bocah itu, di bocah Angon Dewi Kumalasari. Nah, kalau kita bicara Lebak Cawane, ya Dewi Kumalasari itu juga bisa di Lebak Cawane. Karena apa? Saat ini sukmanya, rohaninya itu ada di Lebak Cawane, itu suci. Jadi Lebak itu kan, Cawane juga bisa disebut, Cawane itu artinya juga bisa disebut wanita. Ya, karena di situ juga disambangi, diemong sama Ibu Pertiwi, Ratuning Ratu, Ibu Sari, Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi. Nah, seperti itu. Saya hanya menyampaikan. Saya juga tugas berjalan menyampaikan nanti yang dohir-dohirnya ini udah sangat dekat sekali. Allahu alam. Karena saya juga dituntun sama semesta untuk berjalan seperti apa, dan semata-mata tidak untuk mencari di situ hanya harta saja. Apapun, kalau kita sudah mempunyai hak, sudah mempunyai jatah, apa yang menjadi rezeki kita pada waktunya yang tepat pasti akan diberikan, Nah, di situ. Karena kalau kita berjalan di Bocah Angon Lebak Cawane itu, wah, benar-benar kita tuh dikumbah, kita dibersihkan, benar-benar bersih, resik. Sampai ke Lebak itu kita tuh resik, bersih. Ya, ke Lebak itu dulu Danau Purba atau seperti apa kan juga ada. Danau Purba di Banten juga ada, di Lebak Banten juga ada. Tapi itu juga luas lagi. Nah, ini di Galuh Purba, Lebak yang dulu ada di Galuh Purba. Di Galuh Purba itu zaman dulu, zaman Dewi Kumalasari. Perjalanan Dewi Kumalasari, dan Dewi Kumalasari itu ya Dewi yang suci. Sampai ke Lebak Cawane itu. Di lereng Gunung Perahu, Gunung Slamet. Dan sosok badan kasarnya juga ada yang bertanya sama saya, ada sosok badan kasarnya ada di situ. Juga mempunyai laku perjalanan. Istana Bintang, karena hubungannya juga sama Dewi Bintang. Makamnya sudah mewujud saat ini, yang saat ini dihinggapi sama
Dewi Kumalasari, Bocah Angon itu. Jadi kalau kita bicara Lebak Cawan ini luas, juga ada tempat, hakikatnya. Jadi apa yang saya katakan seperti ini juga ada hakikatnya. Apa kita seperti itu? Kita bicara Satria Piningit juga semata-mata mungkin saya bicara di sini temanya Satria Piningit. Saya mungkin ada yang ini, mungkin saya Kang Jos seorang Satria Piningit, tidak. Karena apa, temanya di Satria Piningit. Ya, jadi Satria Piningit itu luas. Kan sudah saya tayangkan seperti apa Satria Piningit. Kalau kita menjadi Satria Piningit, ini Satria Piningit mau muncul seperti apa, kita ngaku-ngaku Satria Piningit, ya gugur menjadi Satria Piningit. Karena Satria Piningit itu terbingit, itu nur, cahaya. Beda sama Raja Agung, Rojo, sama Ratu Agung, Ratu Rojo dirojo sama Ratu diraju. Di situ. Nah, menjadi perjalanan Trisulawedo, Tritunggal, perjalanan telu dadi siji, dan Trisula pun juga luas lagi kita untuk menjabarkan itu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu itu, tentang kawruh itu, seluas sekali. Insya Allah semua diberi kemudahan tentang Lebak Cawane. Wanita dan siapa beliau, saya nggak tahu. Meskipun saya ngerti gitu, seperti apa dan bagaimanapun nggak mungkin lah. Ya disimak saja. Disimak saja seperti apa nanti perjalanan dari kami. Insya Allah semua akan diberi kemudahan. Kun fayakun, semua atas kuasa Gusti Allah. Kuasa yang widi. Yang satu, Gusti Allah. Kalau kita bicara Sang Widi, yaitu cara Jawa, kita sebagai orang Jawa seperti ini ya, yang widi itu kan yang satu. Kita Muslim, Islam ya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, ya itu semua ketok palunya Gusti Allah, semua akan dibukakan dari apapun yang menjadi perjalanan perjuangan semua. Jadi insya Allah masih terus saya sampaikan. Jadi semua buat teman-teman, buat sedulur-sedulur selalu semangat, kita saling genduroso, saling untuk menyemangati. Insya Allah apapun itu kita mempunyai niat, tujuan, tugas baik mulia, insya Allah semua akan kembali diberi kebaikan. Meskipun di situ perih, tertatih-tatih, dan kadang ada rasa yang seperti apa, itu manusiawi. Tapi mau sampai ke Lebak Cawane, ke tempat yang suci, ke tempat yang putih, itu luar biasa apa yang menjadi perjalanan kita, PR apapun yang harus dikerjakan. Itu. Amin. Cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Puspito lintang langit agunge karya, rasa sejati kang mulya, tumindak lampah jejebu sore bumi, jala sutra kang sejati. Sabda Pandita Ratu, Sabda Pandita Ratu, Sabda Pandita Ratu. Watu kilang tetengere sabda dadi, Nyimas Ayu Pertiwi, alas purwa kang dadi saksi, mustikane pelangi. Sabda Pandita